Perkenalkan, nama saya Christopher Sugata dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 2103020105. Di sini saya akan mereview buku dari Bapak Surjono Sukanto, Lembaga Kemasyarakatan. A. Pengantar. Lembaga masyarakat merupakan terjemahan langsung dari istilah asing, institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat menggambarkan isi sosial institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pengantar sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur dan menghapus perilaku warga masyarakat, antara lain yang pertama, 1. Memberikan pedoman kepada masyarakat. Yang 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kedua, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan tersebut dibuat secara sadar. Untuk dapat membedakan kekuatan meningkat norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara. Cara menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih terlihat atau menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. B. Kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan ulang-ulang yang mempunyai kekuatan yang mengikat lebih besar daripada cara. C. Tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima dalam norma-norma pengatur. D. Adat istiadat. Tata kelakuan yang kelak dan kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola dalam perilaku masyarakat. Bila adat istilah dan adat istiadat dilanggar, mereka mendapatkan sanksi berupa wujud suatu penderitaan bagi yang melanggarnya. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu A. Proses pelembagaan. Suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. B. Norma-norma yang internalisir. Artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma-norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut A. diketahui, B. dipahami atau dimengerti, C. ditaati, D. dihargai. 2. Sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat A. preventif, B. represif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu A. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat. B. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma masyarakat. C. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa kemasyarakatan bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. D. Menimbulkan rasa takut. E. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. C. Ciri-ciri umum
lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu A. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekalahan tertentu merupakan ciri umum dari semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang non tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Satu, dari sudut pandang perkembangan ada dua tipe, yaitu Kreative Institution merupakan lembaga-lembaga yang secara disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. B. Innate Institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ada dua tipe, yaitu Basic Institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Subsidiary Institution dianggap karena penting sebagai kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. 3. Dari sudut pandang penerima masyarakat terhadap masyarakat tertentu, terdapat dua tipe, yaitu Approved Social Santione Institution adalah lembaga-lembaga yang terima masyarakat. B. Unquestioned Institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4. Dari sudut penyeberangan dibagi menjadi dua, yaitu General Institution merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Restricted Institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dalam dunia. 5. Dari sudut pandang fungsinya terdapat dua tipe, yaitu Operative Institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. B. Regulative Institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak dapat menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat diperinci ke dalam 1. Analisis secara historis. Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga masyarakat tertentu. 2. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Ketiga, analisis fungsional menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga di dalam masyarakat tertentu. F. Conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma dan nilai pada suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma tersebut. Deviation yaitu penyimpangan terhadap nilai-nilai norma tersebut. Sedangkan conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert Camerton
Sosiologi meninjau penyimpangan dari sudut struktur dan sosial. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur penting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Sekian dan terima kasih.